Selamat siang Bapak. Siang, Sya. Apa kabar, Sya? Alhamdulillah baik. Lagi apa nih Pak? Ini Sya, lagi pusing banget nih. Lagi searching cari pinjaman online. Kebutuhan bulan ini sangat banyak, namun belum terpenuhi. Aduh, gimana ya? Makanya belum dapet nih, Sya. Tapi Bapak tahu Bapak kalau di era sekarang tuh banyak banget pinjaman online yang masih ilegal. Sempat dengar sih, tapi belum banyak tahu saya, Pak. Iya Pak, sekarang tuh banyak banget, makanya kita harus tahu nih Pak di mana pinjaman online ilegal atau yang legal. Nah, biasanya tuh Bapak bisa cek di situs www.ojk.go.id Pak. Di situ Bapak bisa cek apakah aplikasi yang mau Bapak pakai tuh terdaftar gak di OJK Pak. Karena kalau kita pakai pinjaman online yang ilegal, itu takutnya data pribadi kita digunakannya bahaya Pak, takutnya disalahgunakan. Lalu Bapak bisa cek juga identitas pengurusnya, lalu alamat kantornya nih Pak. Lalu Bapak bisa cek informasi soal bunga dan pinjaman biayanya seperti apa. Jadi hati-hati ya Pak. Iya, ya makanya saya coba cari-cari. Terima kasih atas informasinya ya saya. Makanya juga Bapak agak khawatir nih. Khawatir data kita disalahgunakan oleh para pinjol ilegal. Iya, makanya itu hati-hati sekarang. Oke. Baik Pak, saya balik ke kelas ya. Oke, Makasih hati ya. Pak. Oke. Salam buat teman-teman ya. Iya, baik Pak. Nanti malam kita nongkrong yuk. Boleh, nanti malam sekali gue mau cerita nih. Semalam gue di chat sama orang. Nah, orang itu nawarin pinjaman online. Nah, itu tanpa KTP dan bunganya sangat kecil. Hah, emang ada pinjaman tanpa KTP? Ada. Kalian ngomongin apa nih? Pinjaman online, Kak. Pinjaman online tanpa KTP dan biaya bunganya kecil. Iya, Kak. Kalian serius sama itu? Serius, Kak. Serius. Aku kasih tahu ya sama kalian, di era teknologi digital yang makin canggih sekarang nih, banyak banget pinjaman online yang menyalahgunakan identitas pribadi. Jangan tergiur sama hal kayak gitu. Kalau kalian mau tahu cara bedainnya ilegal dan legal, kalian bisa cek di OJK. OJK itu apa sih, Kak? Dan langkah-langkahnya seperti apa, Kak? Apa sih Otoritas Jasa Keuangan atau yang bisa disebut OJK? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menyediakan layanan pengaduan untuk menyelesaikan masalah Anda terkait jasa keuangan. Nah, langkah-langkah pengaduannya yang pertama, sampaikan keluhan Anda kepada salah satu kanal yang tersedia. Yang kedua, OJK akan meninjau dan menindaklanjuti keluhan Anda. Yang ketiga, Anda akan diberikan solusi dan informasi yang lebih lanjut terkait keluhan Anda. Nah, cara melaporkannya itu bisa melalui telepon, email, website, atau datang langsung ke kantor terdekat OJK. Terima kasih. Nah, jadi langkah-langkah menghindari pinjaman online dari OJK itu yang pertama, cek izin yang dikantongi. Yang kedua itu cek identitas pengurus dan alamat kantor. Yang ketiga itu cek pencairan pinjaman. Yang keempat itu cek informasi soal bunga dan biaya benda. Yang kelima itu ada cek total biaya pinjaman. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah menghindari pinjaman online dari OJK. Oh iya, aku mau ngasih tahu nih, waspada bahaya pinjaman online secara ilegal maupun legal. Kalian supaya ingin mengetahui pinjaman online tersebut legal ataupun ilegal, kalian bisa mengunjungi situs resmi OJK, yaitu www.go.id. Nah, supaya kalian tidak tergiur dengan adanya pinjaman online tersebut, misalkan kalian menerima pesan melalui SMS ataupun WhatsApp, blokir saja nomor tersebut. Selanjutnya, hapus dan langsung. Jangan tergiur dengan pinjaman online tersebut, guys. Karena apa? Bakal merugikan kita sendiri. Itu data kita bakal diretas oleh pinjaman online yang ilegal itu, bakal disebarluaskan secara tidak sengaja gitu loh. Oke.